Halo Sobat Iklim NTB dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nindya Kirana dalam segmen Klimatalk yang akan membahas tentang isu-isu terhangat terkait cuaca dan iklim di Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya ditemani dengan saya Afria Sulfa, forecaster dari Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat. Ya. Pada Klimatalk episode kali ini kami akan membahas tentang fenomena yang belakangan ini kerap terjadi dan kita rasakan tidak lazim ya, yaitu tentang fenomena suhu yang dingin di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, langsung saja nih Kak Yas, kita mau menampung pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk melalui sosial media kami di Instagram @info_iklim_ntb. Pertanyaan yang paling banyak datang dari netizen adalah apa sih penyebab suhu dingin yang akhir-akhir ini kerap kita rasakan di wilayah Nusa Tenggara Barat? Iya, sebenarnya suhu dingin yang terjadi akhir-akhir ini memang masih dalam kategori normal dan memang biasa terjadi di bulan-bulan musim kemarau. Penyebabnya apa? Itu adalah karena aktifnya angin timuran yang berasal dari Australia. Nah, Australia ini pada bulan-bulan di Indonesia musim kemarau, sedangkan di Australia ini sedang mengalami kondisi winter atau musim dingin. Nah, ketika angin timuran yang berhembus dari wilayah Australia menuju wilayah Indonesia itu menguat, itu akan membawa angin dingin yang cukup kering. Nah, kenapa di wilayah Indonesia bagian selatan, khususnya Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu lebih dingin dibandingkan wilayah lainnya? Karena memang angin timuran tersebut berhembus langsung menuju ke wilayah Indonesia dan pertemuan wilayah-wilayah pertama itu berada di wilayah Bali Nusa Tenggara dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Oleh Indonesia kenapa? Bagian Ya, selatan Indonesia ya. bagian selatan. Oleh kenapa wilayah Indonesia bagian selatan tersebut suhu udaranya lebih dingin dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Gitu. Gitu. Oke. Jadi intinya karena saat ini ada angin yang bertiup dari Australia yang mudahnya seperti itu. Iya. Nah, kemudian pagi ini tadi kita juga merasa dingin yang lebih dingin daripada suhu-suhu dingin sebelumnya. Jadi pagi tadi ini dinginnya memang terasa lebih berbeda. Nah, kira-kira apakah fenomena dingin ini termasuk dalam fenomena yang normal atau sudah masuk dalam kategori yang ekstrim? Oke, dari pantauan atau catatan teman-teman observasi di Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, memang suhu minimum absolut atau suhu dingin yang tercatat pada pagi hari ini adalah 16,6 derajat. 16. Ya, dibandingkan dengan suhu dingin atau suhu minimum yang tercatat pada 8 Juli 2022 yang lalu, itu memang lebih dingin. Jadi bisa dikatakan bahwa hari ini suhu 16,6 derajat Celcius itu adalah suhu terdingin di tahun 2022. Nah, apakah ini masuk dalam kategori ekstrim atau enggak? Nah, kita harus melihat series data dari suhu minimum selama normalnya. Nah, kita ketahui suhu normal dari suhu minimum itu adalah 20,4 derajat Celcius. Nah, suhu dikatakan ekstrim apabila terdapat selisih 3 derajat di atas atau di bawah dari nilai normal tersebut. Jadi ketika suhu normalnya 20,4 derajat dan kondisi hari ini 16,6 derajat Celcius, jadi bisa dikatakan hari ini memang suhu terdingin dan suhu ekstrim. Suhu minimum ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sepanjang 2022. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang juga banyak ditanyakan oleh teman-teman di sosial media. Pertanyaannya adalah apakah seluruh wilayah Indonesia juga mengalami fenomena yang sama terkait dengan suhu dingin ini atau cuma terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat aja? Oke, ini cukup menarik ya. Ketika kita melihat dalam skala spasial yang lebih luas wilayah Indonesia, suhu minimum atau suhu dingin ini biasanya memang pada bulan-bulan Juli atau bulan-bulan musim kemarau itu biasanya terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan seperti Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara termasuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, uniknya ketika bulan Juli di wilayah Indonesia bagian selatan dingin, di wilayah Indonesia bagian utara malah mengalami keterbalikan atau suhu udara yang lebih panas dibandingkan biasanya. Hal ini karena adanya gerak semu matahari yang terjadi. Jadi ketika bulan Januari pada saat musim hujan itu belahan bumi utara atau wilayah Indonesia bagian utara mengalami suhu yang lebih dingin karena matahari sedang berada di selatan.
sedang dari selatan, sehingga wilayah Nusa Tenggara atau wilayah Indonesia bagian selatan mengalami suhu yang lebih panas dibandingkan wilayah Indonesia bagian utara. Nah, ketika bulan-bulan musim kemarau seperti bulan Juli, Agustus, itu matahari bergerak ke arah belahan bumi utara, sehingga wilayah Indonesia bagian selatan akan mengalami suhu yang relatif lebih dingin dibandingkan biasanya. Sedangkan wilayah Indonesia bagian utara akan mengalami suhu yang lebih panas dibandingkan biasanya. Nah, jadi tadi selain ada faktor angin dari Australia, tentunya kalau angin juga dipengaruhi oleh tekanan yang barusan juga ada gerak semu matahari ya. Nah, kira-kira fenomena tentang suhu yang dingin ini akan berlangsung berapa lama nih Kak? Oke, untuk fenomena suhu dingin ini biasanya mengikuti puncak atau kondisi musim kemarau ya. Ketika puncak musim kemarau seperti yang telah diinfokan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, bahwa puncak musim kemarau di tahun 2022 adalah pada bulan Juli hingga Agustus. Nah, bulan Juli hingga Agustus inilah puncak-puncak suhu minimum terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika musim kemarau beralih ke musim hujan, nantinya akan suhu dingin ini akan perlahan-lahan menjadi lebih hangat dan menjadi normal seperti biasanya. Hal ini juga dipengaruhi oleh tutupan awan. Karena ketika suhu dingin ini terjadi, biasanya pada siang hari tidak ada aktivitas atau pembentukan awan-awan di atmosfer, sehingga pada malam hari ketika permukaan atau bumi ini melepaskan gelombang panjang ke atmosfer, itu tidak ada penghalang awan, sehingga panas yang dipancarkan oleh surface atau permukaan bumi ini dengan gampang terlepas ke atmosfer yang mengakibatkan suhu udara akan menjadi lebih dingin. Nah, ketika ada tutupan awan, maka gelombang panas dari surface atau permukaan bumi ini akan terhalang oleh awan dan akan terpantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, itu mengakibatkan suhu udara akan lebih panas atau lebih hangat ketika ada tutupan awan. Nah, sehingga masyarakat bisa nih sebenarnya memantau ketika pada siang hari tidak ada aktivitas pembentukan awan hingga sore hari, maka ada kemungkinan atau potensi bahwa pada malam hari hingga pada pagi harinya suhu udara akan lebih dingin gitu dibandingkan ketika ada pembentukan aktivitas awan hujan. Jadi sebenarnya teman-teman pemirsa juga bisa ini ya menandai ya Sobat Iklim, kalau misalnya di siang itu kondisi awannya clear, bisa dimungkinkan nanti di malam hingga menjelang dini hari juga akan terjadi hal yang sama. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa nih dampak dari suhu yang dingin ini di masyarakat? Dampak yang dirasakan masyarakat sebenarnya kalau yang saya highlight itu ada dua dampak. Yang pertama adalah dampak psikologis. Banyak masyarakat yang kadang merasa ketakutan apakah ini fenomena yang lazim atau normal terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah NTB. Nah, ternyata memang setelah kita diskusi tadi ya, ini adalah fenomena yang normal yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian selatan, bahwa pada puncak-puncak musim kemarau atau pada bulan-bulan musim kemarau suhu udara ini akan lebih dingin dibandingkan biasanya. Nah, dampak yang kedua adalah dampak kesehatan gitu. Jadi memang ketika suhu udara yang sebelumnya agak sedikit hangat lalu tiba-tiba drop, itu akan mempengaruhi kesehatan bagi masyarakat gitu, bisa menyebabkan flu atau batuk atau demam khususnya untuk anak-anak. Nah, dihimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan rajin olahraga, minum vitamin, lalu mungkin berjemur ketika pagi hari, ketika matahari cukup hangat di pagi hari, sehingga bisa mengurangi dampak dari kesehatan di masyarakat gitu. Tentunya juga istirahat cukup ya, mungkin ya konsumsi vitamin, jangan mager, itu mungkin kita harus rajin olahraga. Oke, mungkin Sobat Iklim NTB itu saja untuk segmen Klimatalk hari ini. Kita sampai ketemu lagi di Klimatalk selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih untuk Kak Yas. Sampai jumpa dan selamat siang.